Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tadi ingat lagunya Sandaran Hati akan jadi bagian dari yang saya jelaskan. Menurut saya, untungnya di Ma'iyah seperti ini. Jadi kita mendengar dari banyak sudut pandang, dari banyak jarak pandang, dan kita bisa punya kesimpulan sendiri nanti di bawah rumah mana sing nyangkut kira-kira gitu. Markir di kawin ke piye kira-kira. Ini yang pengen saya ceritakan, ini sudut pandang dari sudut pandang saya tentang kreativitas. Kebetulan itu dari tahun 2012 sebagai salah satu bentuk dalam tanda petik pengabdian lah. Itu muter-muter ke banyak SMA, SMK, SMP, universitas juga dalam rangka musik edukasi. Biasanya yang dibahas musik edukasi itu tentang kreativitas. Tentang kreativitas. Nah, ini saya pengen share sedikit di sini tentang kreativitas. Kita urut dari yang paling dasar dulu. Kreativitas itu kan create, asal katanya, membuat sesuatu. Kreativitas itu kegiatan mentransformasi dari A menjadi B. Bahkan memaknai sesuatu itu butuh kreativitas. Misalnya tadi ada cerita tentang di belakang bak truk, namanya banyak tulisan-tulisan yang sangat kreatif. Itu yang kreatif bukan yang bikin. Yang melihat aja harus kreatif. Bagaimana nih sudut pandangnya nih? Bagaimana cara memaknainya? Jadi dari diri sendiri untuk memaknai sesuatu aja kita harus kreatif. Karena ada jarak antara fakta dan makna. Jadi ada transformator antara fakta dan makna. Tidak semua fakta berarti sama, dia harus melalui transformator dalam diri kita untuk menjadi sebuah makna atau menjadi sebuah nilai. Nah, proses ketika transformator ini bekerja itu sudah kreatif. Pada arti yang paling dasar, itu kreatif kita membuat sesuatu. Misalnya, ini tadi bak truk. Kalau saya melihat tulisan bak truk macam-macam, transformator saya berbicaranya beda. Ini memang kreatif luar biasa, tulisannya sangat banyak. Saya nyambung kepada obrolan saya sama Pak Toto. Pak Toto ngomong kalau di bak truk di belakang itu yang dia bicarakan adalah Kanjeng Nabi. Loh, apa hubungannya? Kanjeng Nabi ini waskito tentang masa depan. Bayangkan kalau Kanjeng Nabi bisa digambar, mesti bak truk mburi kuwi gambare Kanjeng Nabi kabeh dengan tulisan yang macam-macam iki mesti. Karena wong Indonesia cintane karo Kanjeng Nabi mesti gambari nang mburi bak truk kabeh. Nah, itu sudut pandang yang saya nggak ngomong benar atau salah, tapi itu kreativitas dari memaknai fakta yang sama. Misalnya ini tes kreativitas nih. Coba ada sebuah kata-kata, ada pertanyaan, ini dimana ada beberapa jawaban tapi ada kelihatan yang jawabannya harus menggunakan kreativitas. Ini saya sebut sebagai reinterpretasi. Misalnya saya kasih pertanyaan gini, ini tebak-tebakan sederhana saja. Ada yang tahu nasi enggak? Nasi. Kenapa nasi? Kenapa benda putih kecil itu? Kenapa dinamakan nasi itu kenapa? Jangan menertawakan itu. Kalau jawaban sederhana ya dari sananya atau dari etimologi, karena langsung kita berpikir pada arah itu. Tapi ada yang menjawab dengan sangat kreatif, karena Dina lapar. Kenapa dinamakan nasi? Karena Dina lapar. Cuman dalam imajinasinya dinamakan satu kata nasi, kata berikutnya. Dan dia hanya merubah sedikit, Dina spasi makan nasi. Sebutannya sama, punya pemaknaan yang sama sekali berbeda. Setelah itu kreativitas ya. Paham maksud saya ya? Nah, itu kreativitas, jadi proses mentransformasi dari A menjadi B, mendengarkan lagu. Nah, kenapa tadi saya ngomong Sandaran Hati? Karena ini ada proses kreativitas juga, nggak dari hanya membuatnya. Kalau membuatnya kan dari tujuan, dari bayangan, dari berbagai pertimbangan, kemudian lahir sebuah karya yang namanya lagu Sandaran Hati tersebut. Tapi mengartikannya juga bermacam-macam. Arti yang paling sederhana ketika lagu itu baru keluar, Sandaran Hati, langsung dikomentari oleh pembuat klipnya. Ini lagu lebay banget ini. Orang sama pacarnya aja kok sampai kayak gini kalimatnya. Kok gue mendayu-dayu banget tuh sama pacarnya aja kak, sama pasanganmu aja kalimatnya pakai seperti ini. Boleh nggak mengartikan seperti itu? Sangat boleh. 6 tahun kemudian, ada yang kemudian yang kemudian mulai rame itu karena ada yang buat kartun tulisan tentang arti lagu Sandaran Hati, tapi diartikan secara spiritual. Bahwa Sandaran Hati itu adalah Tuhan. Tapi ada lagi kreatif yang berbeda lagi. Nah, Mas Dur perlu krungu iki. Ada reinterpretasi lagi terhadap Sandaran Hati, di mana mengatakan bahwa Sandaran Hati itu adalah lagu perkawinan. Nah, ini butuh kreativitas untuk memahami, membuat interpretasi itu sendiri butuh kreativitas. Dia, loh kok bisa itu seperti itu, kok dia lagu perkawinan. Coba dengarkan refnya. Emang kenapa refnya? Oh, tapi sebelum saya jelaskan refnya, dia ngomong gitu. Anda harus tahu hakikat dari perkawinan itu.
perkawinan adalah membutuhkan dua hal untuk terjadi. Dia membutuhkan surat dan membutuhkan urat. Kalau cuman surat dadine garing perkawinannya, kalau cuman urat nggak ngomongnya bukan perkawinan kemudian. Oke, dari aksiom dasar pengetahuan tersebut, kemudian arti dari sandaran hati jadi berbeda. Dia hanya satu komponen berbeda. Dia punya arti yang sama sekali berbeda. Terus Joan, coba refnya sandaran hati gimana? Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Nah itu surat, komponen pertama. Pada janjimu ku terikat, surat nikah itu namanya. Terus, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Nah itu komponen urat gitu katanya. Hanya sekejap ku berdiri, walah. Paham maksud saya? Ya, mbak jomblo apa ora ya paham lah. Nggak masalah.